Terus? Tanggungan bukan ke saya pribadi tapi ke bank lah gitu lah. Selama 1 tahun lah kok nggak ada kabar. Kalau di SMD pun selalu diblok mbak gitu loh. Lah niki nyuwun panjenengan supaya nih kalau bisa itu gimana caranya lah, kalau bisa itu gimana caranya supaya saya bisa komunikasi sama adik saya gitu loh. Loh, itu adik kandungmu sendiri? Heeh. Adik kandungmu sendiri punya tanggungan ngilang gitu? Oke. Kan dia punya harta juga di kampungnya kan, dia nggak mungkin menghilang selamanya kan? Sudah gak punya mbak, sudah gak punya. Seperti warisan itu sudah dijual. Cuma anaknya adik saya, keponakan saya, termasuk keponakan saya itu diasuh sama orang tua saya gitu loh. Oke. Terus? Lah kan ini sudah waktunya mbak gitu loh, sudah waktunya membayar ke bank lah. Sampai hari ini saya tuh sudah berangkat tuh sudah ingat mbak, kalau mau kerja kerjalah, tapi ingat ke bank. Sudah waktu itu sudah saya ingatkan mbak, sudah lama lah saya ingatkan, sudah lama kalau punya tanggungan di bank. Terus katanya iya kak gitu aja cuman. Terus sampai segini hilang kontak, nggak bisa dihubungi. Ini saudara kandung aja bisa hilang ya punya utang? Lah iya gitu mbak. Gimana solusinya mbak? Waduh, bingung saya nih. Soalnya ini saudara kandung aja bisa hilang. Nah ini masalah utang piutang saya nggak ikut campur ya mas ya, karena karena ada 3 hal yang saya memang tidak ikut campur tentang utang piutang, pinjam meminjam uang. Kedua tentang membuang anak. Ketiga tentang kasus perceraian. Sesekali lagi, kalau masalah mencari orang hilang karena utang piutang, dia tuh bukan hilang tapi menghilang. Jadi iya, dan ini urusannya tagih menagih. Dulur sih bisa jadi pertengkaran ya karena kayak gini. Dan secara jujur saya tidak akan membantu. Secara jujur saya nggak berani membantu karena ini di luar ranah saya mas. Karena ini adalah utang piutang yang dimana kalian waktu perjanjian saya nggak tahu. Nah benar nggak? Karena ini saudara sendiri, sekandung, itu pun bisa menipu, apalagi orang lain. Benar nggak? Apalagi orang lain yang nggak tahu apa-apa, samain aja nggak bisa mencarinya. Nah intinya adalah mungkin jenengan bisa mencari sendiri di media sosial, tapi saat kamu mempermalukan saudaramu sendiri, dia malah kalau bisa dia menghilang selamanya. Itu yang saya lihat ya. Ada yang hilang, orang menghilang 20 tahun karena pertengkaran dengan keluarga dan uang. Jadi dia sendiri sudah capek dengan keadaan, dimarah-marah, mungkin majikannya juga nggak baik, akhirnya dia memilih untuk menghilang dari keluarga. Ini yang sering terjadi. Gimana kalau itu kan nanti kalau foto di post di grup itu masuk enggak gitu mbak? Masuk kemana? Mesti apa menambah beban sama saudara saya apa gitu? Pastinya. Pastinya, karena apa? Sekali lagi teman-temannya akan menghujat dia habis-habisan, akan menghajar mentalnya habis-habisan. Jika sampai mencari saudara kandungmu di media sosial, apalagi tentang utang piutang, itu akan menambah bebannya dan dia akan menghilang selamanya dari kalian. Bukan saya mengancam, tapi ini yang akan terjadi. Benar, itu yang akan terjadi saat permasalahan, apalagi dengan keluarga. Berapa banyak orang yang hilang gara-gara masalah itu? 20 tahun, 25 tahun. Jadi berarti kalau mencari saudara yang intinya nggak usah diposting lah, nggak usah ya mbak ya? Menurut saya jangan, menurut saya loh. Kalau aku saudaramu, saya punya utang sama kamu, terus kamu posting, terus teman saya, kamu lo digoleki masmu, kamu 1 tahun nggak kirim uang ya apa-apa ya, itu akan menjadi masalah besar. Iya. Terima kasih banyak mbak ya. Sama-sama. Ya udah mbak. Terima kasih. Jadi teman-teman, sekali lagi saya selalu mengingatkan bahwa ini adalah saudara
iki utang piutang saudara ya iso hilang, apalagi kalian yang bukan saudara ya. Karena itu saya selalu mengingatkan, satu kandung, satu bapak, satu ibu punya utang aja bisa hilang. Nah, ini adalah peringatan buat kalian yang jangan mudah percaya. Ini aja saudaranya nggak bisa nyari. Tapi saya ingatkan juga buat keluarga yang ada di Indonesia, kalau kamu mencari saudaramu hilang dan tidak ada masalah lain, jangan sampai dipost, apalagi tentang utang piutang. Sebentar ya. Apa, Dok? Selamat siang, apa, Dok? Boleh, saya orang tak speaker, tunggu sebentar. Oh, sorry, kam cocok. Ya, kenapa, Dok? Sudah ya? Sudah. Miss, Apa? Ini aku mau, ya. Mau apa? Gini, aku mau curhat masalah rumah tangga ya. Loh. Tapi Gak bahaya kan masalah rumah tangga? Gini loh Miss, masalahnya kayaknya dialami kebanyakan TKW sih kayaknya gitu loh. Oke, bukan rumah tanggamu dong? Ya rumah tanggaku sendiri gitu. Kenapa dengan rumah tangga di luar sana? Aku ini udah 6 tahun di Hongkong ya Miss ya. Tapi kok bojoku tuh gak tahu mencari aku loh Miss. Loh ya malah penak no duit kamu nikmatin sendiri terus? Ya kalau uangku nggak ke rumah nggak masalah Miss lah. Aku ini tiap bulan ya Miss ya. Jujur ya, 5 juta itu mesti ke rumah Miss. Terus? Jadi aku tuh nggak pernah lupa akan tanggung jawabku ke anak dan keluarga ya. Terus? Setidaknya kan kita ini diberi perhatian ya. Kita butuh tempat curhat, majikan sing nyocot. Tapi kok suami ini nggak ono, oh yo, bojoku lagi lapo yo. Wis ngising tak, wis mangan tak, wis loro tak, kok gak ada kayak itu ya Miss ya. Terus aku ini harus gimana Miss? Ya karena di Indonesia kan aura-auranya itu kayak gitu Mbak. Di Indonesia itu mereka akan ingat, tidak semua, mereka akan ingat saat mereka butuh duit. Bener gak? Ya. Kalau mereka belum butuh duit, mereka nggak akan ingat kita sayang. Ngerti nggak? Kok nggak takut kehilangan ya? Kan banyak loh contoh nih Miss ya, yang nggak lupa keluarga, nggak pernah kirim, nggak pernah telepon anak, itu banyak. Tapi kok aku kalau kehilangan bojoku ya tak telepon si bojoku, tak beri perhatian sih. Aku nggak kehilangan istriku, nggak ada sama sekali loh Miss. Karena orang itu akan menyesal saat sudah kehilangan sayang. Orang itu akan menyesal setelah kehilangan. Saat semuanya baik-baik saja, mereka merasa bahwa semuanya adalah miliknya. Saat kehilangan itu baru terasa kehadirannya itu sangat berarti. Jadi sebenarnya kenapa sih kemarin Miss Yuni sempat nangis gara-gara Dinda yang ibu anaknya Bu Suparmi itu mengatakan bahwa Ma itu ibu kenapa saya turut sedih sekali karena orang-orang di Indonesia itu tidak pernah tahu keadaan yang ada di Hongkong. Mereka cuma lihat profil teman-teman kita yang sedang bahagia, teman-teman kita yang ada di diskotik itu mereka ngelihatnya kita juga sama dengan mereka, padahal kita cuma ada di bawah jembatan. Padahal kita mau beli bakso aja ngeman demi masa depan keluarga. Karena yang memang seperti saya katakan, yang viral yang jelek-jelek aja deh, yang bagus-bagus nggak akan viral. Dan kalian yang tidur di bawah jembatan itu kan nggak ada, jarang-jarang ada yang expose. Yang diekspos kan yang lagi joget-joget, yang lagi nggak pakai baju, Sune Hongkong itu kan yang viral. Tapi kalian yang ada di bawah jembatan sampai direwangi tuku bakso yang ngeman demi kirim keluarga, ada nggak? Iya. Bener nggak? Ada nggak yang peduli? Nggak ada. Dan nggak ada yang mau mengekspos kesedihannya. Nanti ada orang cerita sama tentang kesedihan, katanya jual air mata, kan ya repot. Karena itu mereka itu tidak mau menerima kenyataan bahwa TKW itu juga butuh kasih sayang gitu loh. Yang paling mengenaskan adalah saat uang kita kirim dan yang keluarga di rumah foya-foya. Karena ibu saya pernah bilang, kalau uang dari kamu
dipakai untuk makan, maka habislah uang itu. Kalau uang itu disimpan untuk investasi bukan investasi bodong ya, maksudnya adalah investasi tanah buat rumah, itu memang seperti itu. Iya. Sekali lagi ya, memang orang di Indonesia tidak semuanya, itu kebanyakan lebih berpikir bahwa kita itu enak, di luar negeri itu enak. Karena itu kalau majikannya baik, jangan ceritakan sama suamimu itu nyepelek nih. Iya, benar. Jadi suamimu tuh nyepelek nih, Allah mosok ya mene biasanya sudah teleponan, kenapa nggak bisa teleponan, kenapa nggak bisa ini nggak bisa itu. Ya itu karena memang auranya seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita ceritakan keenakan kita di sini, saat kita cerita yang nggak enak, mereka nggak mau terima. Iya, benar. Iya, kenyataannya seperti itulah. Jadi sekali lagi saya selalu bilang bahwa kontrol diri sendiri. Jangan pernah mengharapkan orang lain mencintaimu. Nggak ada orang mencintaimu selain dirimu sendiri. Jika kamu mengharapkan dia mencintaimu dan saat kamu pulang dia mencintai yang lain, hancur hatimu. Benar nggak? Aku jujur pengen tak akhiri Miss, tapi kan aku melihat anak itu kasihan ya. Tapi dia tuh nggak bisa menghargai gitu loh. Jadi siksa batin, siksa. Ya karena tidak perlu minta dihargai orang lain, Mbak. Hidup ini tidak perlu minta dihargai orang lain. Hidup ini tidak perlu minta dihargai orang lain. Menghargai dirimu sendiri. Sebatasnya saja. Sebatasnya saja. Dulu saya sangat mengharapkan, maaf, setelah saya cerai dengan suami saya, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, di perjalanan saya menikah dengan orang Tangerang. Itu pun saya punya harapan penuh dia mencintai saya, karena saya memberikan segalanya padanya. Tapi tetap aja, Mbak, dia nggak akan merasa bahagia dengan apa yang kita lakukan. Yang paling penting kita harus bahagia dengan diri kita sendiri. Dan banyak sekali laki-laki nanya sama saya, Miss Juni, kenapa kalau wanita sudah punya uang di luar negeri menceraikan suaminya? Saya nggak bisa jawab, Mbak. Istri yang baik tidak dihargai oleh suami, tapi suami yang baik tidak dihargai oleh istri. Jadi saya nggak berani ngomong. Saya nggak berani ngomong kayak sampean merasa tidak dihargai suami. Tapi ada beberapa suami yang tidak dihargai istri saat pada di luar negeri. Itu ada loh. Iya. Karena itu saya tidak bilang bahwa semua TKW itu benar. Suami yang ada di Indonesia itu salah, nggak? Saya nggak berani ngomong itu. Karena pada kenyataannya memang banyak sekali masalah-masalahnya. Benar nggak sih? Kalau seandainya itu Kenapa? di luar negeri Nggak dengar dok suaramu. bisa enggak, tapi dari awal pernikahan itu kebanyakan tuh saya yang aku ada keinginan ya, masa iya hidup kayak gini terus. Ingin sih mengakhiri semua itu, ingin gitu loh Miss. Kalau menurut Miss Yuni ya, aku tuh harus gimana, langkah aku tuh harus gimana gitu loh. Kalau saya secara pribadi, kalau suamimu nggak selingkuh, saya akan mempertahankan hidup ini. Karena belum tentu kamu dapat suami baru juga lebih baik dari dia. Itu saya ya. Saya pribadi ya. Saya akan mempertahankan hidup saya. Kenapa saya nikah dengan suami saya? Kalau dia selingkuh ya saya gimana? Gimana? Kalau dia selingkuh gimana? Kalau dia selingkuh kan saya juga nggak tahu Miss, orang saya jauh. Tapi dari sikap HP sudah ada 24 jam, HP ada di rumah juga nggak ngapa-ngapain, masa iya nggak ada waktu untuk istri? Nah ini gini ya Mbak ya. Kebutuhan saya. Ngerti. Nah saya bukan membela suami ya. Suami juga kan kadang-kadang kesibukan di rumah itu kita nggak tahu nih. Mungkin dia di sawah nduk, ngaret nduk, kan kita nggak tahu nih. Enggak, dia cuma jualan tok. Jualan juga kan butuh waktu. Dia ada di rumah Miss. Jualan juga kan butuh waktu. Iya, cuma malam. Tapi kan butuh persiapan juga toh nduk. Iya sih ya, dia tuh 24 jam pegang HP Miss. Suaramu pedot-pedot Markona. Akhirnya gitu loh. Suaramu pedot-pedot. Suaramu pedot-pedot. Dengar nggak Miss?
Nah, Oh, sinyal mungkin, Miss. nah kalau saya secara pribadi ya saya nggak tahu suamimu. Dengar. Saya nggak tahu suamimu, Dok ya. Saya secara pribadi saya memang tidak setuju dengan perceraian ya. Kalau saya lebih baik dandani rumah tangga. Emangnya jaminan kamu dapat laki-laki lain lebih baik dari dia? Iya betul sih. Tapi kalau dia seperti itu terus gimana? Misalnya kita tuh hidup kan ya mau bahagia gitu loh. Masa iya kayak aku yang Kowe lek pengen bahagia mulia, kowe lek pengen bahagia mulia. Kelonono bojomu. Nah sekarang Miss, aku pulang ya. Pontok semok mulai balan dek boji lah kok enak temen loh, Miss. Enggak, itulah karena kamu merasa rugi, kamu nggak ikhlas mencintainya loh. Lah saiki awakmu montok semok ayu terus kowe ngopo? Apa ya? Ya kan di saat susah kan kita butuh support toh. Wah ya, kalau mindsetnya kayak gitu nggak ada ikhlas yo loro hati we, Nduk. Loro hati we. Kan sudah punya anak toh, ya bagaimanapun juga. Iya Mila kan, masa iya susah-susah karena gimana? Udah semuanya udah teratak sama aku kan gitu toh, Miss. Ojo-ojo kamu ada yang lain? Enggak ada, jomblo, sumpah demi Allah aku nggak punya pacar sama sekali, Miss. Atau kamu punya rencana sama orang lain? Enggak ada. Dulu itu Pak Tony itu pernah bilang sama saya. Kayak uraan, tapi aku masalah laki-laki di sosmed aku bener-bener nggak berani, Miss. Pak Tony pernah bilang sama saya, kita bercerai nggak ada masalah kalau tidak ada pihak ketiga. Saat kita bercerai tidak ada pihak ketiga, suatu saat kita pasti kembali. Itu Pak Tony ngomong. Dan akhirnya kembali kan, saya akhirnya kembali. Jadi memang satu hal, jika di dalam rumah tangga tidak ada kecocokan itu pasti. Tidak cocok itu bukan berarti mencari yang lain, tapi tidak cocok itu untuk diperbaiki. Saya seperti itu ya. Tidak cocok itu bukan berarti bojoku ngene, terus akhirnya kita cari yang lain. Nggak dapat, Mbak. Kita nggak dapat dengan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita tidak bisa meminta dia memperbaiki diri, berarti kita yang harus memperbaiki diri. Karena Pak Tony pernah bilang sama saya, jika kita bercerai, tidak ada pihak kedua ketiga, suatu saat kita akan kembali. Karena demi anak-anak. Dan memang benar, kita kembali. Intinya adalah, kalau kamu merasa bahwa saya sudah cantik nih, enak aja kamu balikan sama saya. Terus tujuan kamu rumah tangga apa dong? Cantik. Yakin cantik tidak akan sakit? Yakin cantik semok itu akan awet? Ya enggak sih. Lah ya, pertanyaannya adalah, saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga tidak menginginkan sebuah perceraian buat anak-anak saya. Cukup saya saja yang bercerai dengan suami saya berkali-kali dan kembali lagi. Saya tidak menginginkan anak-anak saya cerai. Itu harapan saya. Begitu juga dengan kamu. Saya tidak mengharapkan kamu bercerai. Tapi jika kamu memutuskan untuk bercerai, itu adalah hak mutlak kamu. Iya, karena suami istri itu bukan, kalau ada yang kurang benar dengan saya, katakan sama saya. Bukan mencari yang lain di atas saya. Benar gak? Intinya adalah kamu sendiri itu maunya ganti bojo apa memperbaiki bojo. Nek ganti bojo alasan apapun nggak bisa masuk saya. Tapi kalau ingin memperbaiki, ya coba komunikasi. Iya ngomong, ya aku ki kok gak mau telepon apa-apa ya. Nek enggak ya wes lah. Mungkin ada gak cocok, ya kita ngomong aja. Mungkin sampean golek yang lain atau aku golek yang lain. Kalau aku tanya begitu nih jawabnya, ya terserah gitu, Miss. Kan kudu tak andai kata no depanku wis tak tuwayari yo tenan. Yo kowe dadi mantuku wedi aku, Mbak. Anakku mulai cilik sampai gede tak rumat lho kok wis duwe bojo kari nikmati ditayari mbak awakmu. Lah wong ditanya serius-serius iki gimana rumah tangga ini ke depannya? Kalau mau berubah itu ya berubah, ayo berdua kan gitu. Lah ya kalau gini. Intinya adalah kalau kamu sudah merasa tidak bahagia dengan dia, ya udah kamu sendiri saja. Tapi hati-hati saat kamu bilang sendiri saja, kamu sebenarnya sudah ada yang lain, itu hanya kamu yang tahu loh. Kamu merasa sebentar, saya nggak tahu nih. Kalau kamu merasa tidak nyaman terus dengan suamimu, itu karena alasan memang benar-benar tidak nyaman, mungkin oke ya. Tapi yang saya takutkan,
adalah kamu selalu bilang tidak nyaman dengan bojomu karena kamu ingin merehab bojomu dengan yang lainnya. Itu aja. Wes. Paham? Intinya nggak ada laki-laki. Iya paham. Intinya nggak ada laki-laki lain. Sekarang belum ada laki-laki lain, tapi hatimu tertambat dengan orang lain, itu sama aja. Intinya adalah saat kamu merasa tidak nyaman dan ingin pergi, memaksa dirimu untuk pergi, ya satu hal, kamu sudah tidak kuat dengan kelakuan suamimu atau kamu sudah ada yang lain di hatimu. Wes. Karena saya tidak suka dengan pihak-pihak ketiga. Kalau belum tidak ada pihak ketiga, saya rasa pertahankan. Karena belum tentu kamu cari yang lain itu lebih baik, atau lebih gede. Iya, kadang sih takut itu ada nanti aku dapat sing lebih dari nggak lebih dari dia, itu ada perasaan gitu. Tapi kok suami ini nggak ada perubahan sama sekali ya, kok pacet gini-gini padahal ki bojo iki Mbak, saya ingin Mbak sebentar. Karena mindsetmu berbeda, Mbak. Dia mindset di kampung dan kamu mindset orang kotaan sekarang. Iya, memang. Lah karena itu, kalau kamu balik lagi ke kampung, belum tentu kamu mengeluh seperti ini karena kamu tidak serumah dengan dia. Kamu harus tahu bahwa kalian itu jauh, LDR-an. Jangankan sama kamu toh, Mbak. Pak Tony itu loh jarang teleponan sama saya. Apa yang kamu harapkan? Pak Tony nggak ada kerjaan nunggu anaknya. Dia keluar nganterin anaknya di kampus, bawa supir, balik lagi diantarin supir. Dia nggak usah bawa mobil. Masa ada pembantu? Dia juga nggak telepon loh, Mbak. Paham nggak maksud saya? Apa sih yang kamu harapkan dari orang Indonesia? Ya memang Indonesia stylenya kayak gitu, sayang. Karena kalau saya ada laki-laki lain di hati saya merasa bahwa Pak Tony ini sekarang tidak perhatian, Pak Tony seperti ini, seperti itu. Tapi karena saya nggak ada yang lain, ya saya pahami dong. Mau apa? Ya kita mau dimengerti. Tapi kan kita jarak jauh juga. Kita jarak jauh, Dok. Iya. Resiko LDR-an ini nyeksa ndek hati, sayang. Jangankan kamu, wong kadang-kadang aku golek Pak Tony pentingnya sampai kejet-kejet lo gak ono wonge, ditinggal turu. Padahal di rumah saya itu semuanya kameran. Yo ora nemokno dek. Yo gak bisa kita menebak-nebak hati dan membanding-bandingkan, sayang. Nek kue nggak ada yang lain, teruskan kehidupanmu. Kalau dia nggak ada yang lain, teruskan kehidupanmu. Tapi kalau hatimu sudah terbagi dengan yang lain, tinggalkan dia kalau kamu merasa yang terbaik ada di depanmu. Enggak ada. Kalau nggak ada ya wes, lah jalanono LDR-anmu, sayang. Ya kalau nggak ada yang lain itu nggak akan berdampak yang parah banget kok. Saya itu merasakan sama, aku dengan Samu itu sama. Bojomu cek dodolan, bojoku lo gak ngopo-ngopo, Mbak. Cobaan telepon saiki, lain cepat-cepat lagi nunggu ya anaknya belajar. Nunggu tenan aku yuraro. Bener gak? Iya. Jangan mempersulit dirimu sendiri, sayang. Kamu itu lagi mempersulit dirimu sendiri. Kalau kamu selalu menonton drama Korea, drama itu alah hancur hatimu, Dok. Nonton aku sing cepat-cepat, ngerti? Ya kadang kan lek enggak. Kadang gue mau jenenge wong wedok mesti kadang ada perasaan jengkel. Kayak wis bener-bener kok seperti ini sih kamu itu harus gimana gitu. Lah sampean kan urip nek desa lebih suwi daripada urip di luar negeri to, Cinta. Yo resiko LDR-an yo ngono kuwi lho. Sajane lek kumpul masalah iku gak ono. Masalah iku gak ono, lek wis kumpul sama suami itu gak ada. Karena suasana LDR-an itu menyiksa hati. Jadi buat para pejuang LDR yo itu yang kamu rasakan. Sama, saya merasakan hal yang sama. Iya bener. Ya wes, rasa mikir sing ado-ado. Tak ngangkat telepon yang lainnya. Makasih ya, Miss. Wes semangat LDR-an. Ya. Oke, assalamualaikum.
egois. Oke teman-teman, saya tidak ingin kalian mencurigai suamimu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya juga menginginkan suami-suami yang ada di Indonesia itu jangan mengira bahwa kalau di luar negeri itu menyatakan istrinya seperti ini seperti itu. Ya, itulah cinta. Derita cinta tiada akhir. Kalau kamu tidak ingin menderita, jangan LDRan. Halo.